Perang Zama adalah pertempuran penting yang terjadi pada 202 sebelum Masehi selama Perang Punisia kedua antara Republik Romawi dan Kekaisaran Kartago. Pertempuran ini menandai akhir konflik dan kemenangan telak Romawi atas Kartago sekaligus mengakhiri ancaman besar dari Hannibal Barca terhadap Roma. Berikut adalah kronologi peristiwa yang mengarah ke Perang Zama dan pertempuran itu sendiri. Konflik ini dimulai karena persaingan antara Roma dan Kartago untuk menguasai wilayah di Mediterania. Pemimpin militer Kartago, Hosakai Hannibal Barca, terkenal karena ekspedisinya yang spektakuler melintasi pegunungan Alpen untuk menyerang Italia, membawa gajah perang dan pasukan besar. Hannibal memenangkan beberapa pertempuran besar melawan Romawi termasuk di Cannae, tetapi tidak berhasil merebut Roma. Meskipun mengalami kekalahan besar, Romawi terus membangun kembali kekuatan mereka. Romawi di bawah komandan Publius Cornelius Scipio, yang kemudian dikenal sebagai Scipio Africanus, mulai menyerang wilayah Kartago di Spanyol dan Afrika Utara, memaksa Hannibal kembali ke Kartago untuk mempertahankan negaranya. Scipio membawa perang langsung ke Kartago dengan mendarat di Afrika Utara. Dia berhasil mengalahkan pasukan Kartago di pertempuran Utica dan membangun aliansi dengan Masinisa, seorang pemimpin Numidia yang sebelumnya bersekutu dengan Kartago. Dengan ancaman invasi Romawi, Kartago memanggil Hannibal dari Italia untuk mempertahankan tanah airnya. Hannibal membangun pasukan baru termasuk tentara bayaran dan gajah perang, tetapi pasukannya kurang pengalaman dibandingkan dengan veteran Romawi. Kedua pasukan bertemu di dekat kota Zama di Afrika Utara. Hannibal memiliki sekitar 50.000 infanteri, 4.000 kavaleri, dan 80 gajah perang. Scipio memiliki 34.000 infanteri dan sekitar 6.000 kavaleri yang didukung oleh pasukan Numidia. Hannibal mengandalkan gajah perang untuk menghancurkan formasi Romawi. Formasi pasukannya dirancang untuk memanfaatkan pengalaman veteran Kartago. Scipio memanfaatkan formasi fleksibel untuk memberi jalan bagi gajah perang Hannibal sehingga mereka melewati tanpa menyebabkan kerusakan signifikan. Kavaleri Numidia yang dipimpin Masinisa mengalahkan kavaleri Kartago mengejar mereka keluar dari medan perang. Dengan hilangnya kavaleri Kartago, pasukan infanteri Hannibal dikepung oleh Romawi. Pertempuran berakhir dengan kekalahan besar Kartago. Ribuan tentara Kartago tewas dan sisanya ditangkap. Kartago dipaksa menandatangani perjanjian damai yang sangat merugikan mereka, membayar ganti rugi besar kepada Roma, kehilangan semua wilayah di luar Afrika Utara, dilarang memiliki angkatan laut dan harus meminta izin Roma untuk berperang. Kartago tetap menjadi negara merdeka tetapi hanya sebagai bayangan dari kekuatan lamanya. Perang Punisia ketiga akan mengakhiri Kartago sepenuhnya dengan kehancuran total kota itu. Kemenangan di Zama menjadikan Roma kekuatan dominan di Mediterania Barat dan awal dari kejayaannya sebagai kekaisaran global. Perang Zama tidak hanya menandai kekalahan Hannibal, tetapi juga memperlihatkan keunggulan strategi militer Romawi. Scipio Africanus dikenang sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah Romawi, dan kemenangan ini mengokohkan status Roma sebagai kekuatan global. Hannibal meskipun kalah tetap dihormati sebagai ahli strategi militer yang brilian. Pada Perang Zama, pasukan Romawi berada dalam kondisi yang kuat dan sangat terorganisasi berkat strategi Publius Cornelius Scipio Africanus, pengalaman tempur, serta dukungan dari sekutu Numidia. Berikut adalah gambaran kondisi pasukan Romawi pada saat itu. Okostidla. Komposisi pasukan Nobasna. Jumlah pasukan berwas sekitar 34.000 infanteri dan menambah 6.000 kavaleri. Infanteri terdiri dari 3 barisan klasik legiun Romawi, Hastati, barisan depan, Princeps, barisan tengah, dan Triari, barisan veteran. Sekutu Numidia. Masinisa, Raja Numidia memberikan dukungan besar dengan pasukan kavaleri. Kavaleri Numidia terkenal karena kecepatannya dan sangat berperan penting dalam kemenangan di Zama. Sekitar 4.000 kavaleri Numidia tergabung dalam pasukan Romawi menambah kekuatan kavaleri Roma
yang awalnya lebih kecil. 2. Persiapan dan kondisi pasukan. Pengalaman tempur. Sebagian besar tentara Romawi adalah veteran dari berbagai pertempuran sebelumnya di Italia, Spanyol, dan Afrika. Pasukan telah ditempa oleh kampanye panjang melawan Kartago, termasuk pertempuran di Ilipa, Spanyol, dan Utica, Afrika Utara. Moral dan disiplin tinggi. Kemenangan sebelumnya di Afrika dan keberhasilan merekrut sekutu meningkatkan moral pasukan. Legiun Romawi terkenal karena kedisiplinan mereka, bahkan dalam menghadapi ancaman seperti gajah perang. Pelatihan khusus. Scipio melatih pasukannya untuk menghadapi gajah perang Hannibal yang sebelumnya menjadi ancaman besar dalam pertempuran seperti Cannae. Pasukan Romawi telah dilatih untuk membuka jalur di tengah formasi mereka agar gajah perang bisa lewat tanpa membahayakan mereka. 3. Peralatan dan persenjataan. Infanteri dilengkapi dengan gladius, pedang pendek, dan pilum. Lembing berat, senjata yang dirancang untuk menembus perisai musuh. Perisai besar berbentuk persegi panjang, oscutum, memberikan perlindungan yang baik di medan perang. Kavaleri. Kavaleri Romawi menggunakan tombak dan pedang, tetapi tidak seefisien kavaleri Numidia. Kavaleri Numidia menggunakan taktik serangan cepat dan penghindaran sangat efektif dalam mengejar pasukan musuh. Formasi. Romawi menggunakan formasi legiun yang fleksibel, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi sesuai situasi medan perang. Pada Zama, Scipio membagi pasukan infanteri dalam jalur yang memungkinkan gajah perang musuh bergerak melewati tanpa merusak formasi. 4. Dukungan strategi Scipio Africanus. Aliansi dengan Numidia. Masinissa adalah sekutu kunci. Dengan kavaleri Numidia, pasukan Romawi dapat menandingi kekuatan kavaleri Kartago yang biasanya lebih dominan. Taktik melawan gajah. Scipio menyusun pasukan dengan celah di antara barisan, sehingga gajah perang Kartago dapat diarahkan melewati jalur kosong tanpa menghancurkan barisan infanteri. Pasukan Romawi juga menggunakan suara keras dan lemparan lembing untuk menakut-nakuti gajah. Pengepungan infanteri. Setelah kavaleri Numidia mengalahkan kavaleri Kartago, mereka menyerang dari belakang, menyebabkan infanteri Hannibal terjepit dari dua sisi. 5. Kelemahan pasukan Romawi. Ketergantungan pada kavaleri sekutu. Tanpa bantuan Masinissa dan kavaleri Numidia, kekuatan Romawi di kavaleri mungkin tidak cukup untuk menghadapi Kartago. Pengalaman pasukan Kartago. Meski Hannibal memimpin pasukan yang kurang pengalaman, sebagian tentaranya adalah veteran dari kampanye panjang di Italia, sehingga menjadi tantangan besar bagi infanteri Romawi. Pasukan Romawi tampil dengan sangat baik di Zama berkat kedisiplinan, pengalaman, dan kemampuan adaptasi mereka terhadap taktik Hannibal. Strategi brilian Scipio dalam mengelola infanteri, kavaleri, dan sekutu Numidia memungkinkan mereka untuk mengatasi ancaman gajah perang dan mengepung pasukan Kartago, membawa kemenangan besar bagi Roma. Perang Zama menegaskan keunggulan taktik dan organisasi militer Romawi, menjadikan mereka kekuatan dominan di Mediterania. Kondisi pasukan Kartago pada Perang Zama beragam dalam kekuatan dan kelemahan. Meskipun Hannibal adalah salah satu ahli strategi militer terbaik sepanjang masa, pasukannya menghadapi tantangan besar yang membuat mereka kalah melawan Romawi di medan perang. Berikut adalah gambaran rinci kondisi pasukan Kartago saat itu. Sau, komposisi pasukan Mesmonin. Jumlah pasukan Hannibal memimpin sekitar 50.000 infanteri, 4.000 kavaleri, dan sekitar 80 gajah perang. Sumber pasukan. Pasukannya merupakan campuran veteran dari Italia. Sekitar 12.000 prajurit yang mengikuti Hannibal selama kampanye panjangnya di Italia. Mereka adalah bagian yang paling berpengalaman dan tangguh dari pasukan. Tentara. Bayaran. Termasuk prajurit dari Spanyol, Galia, dan Libya.
Mereka kurang disiplin dan seringkali bertempur untuk bayaran, bukan karena kesetiaan. Rekrutan baru dari Kartago. Sebagian besar pasukan terdiri dari rekrutan baru yang kurang pengalaman, direkrut terburu-buru setelah Hannibal dipanggil kembali ke Afrika. Sekutu lokal. Hannibal kehilangan dukungan dari Numidia yang telah beralih pihak untuk mendukung Romawi, membuatnya kehilangan kavaleri Numidia yang sangat efektif. 2. Gajah perang. Kekuatan. Hannibal menggunakan sekitar 80 gajah perang. Di Zama berharap mereka dapat menghancurkan barisan infanteri Romawi seperti yang sering terjadi dalam pertempuran sebelumnya. Kelemahan. Banyak gajah adalah rekrutan baru yang belum terlatih baik, tidak seperti gajah perang veteran yang digunakan dalam kampanye Hannibal sebelumnya. Scipio telah mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi gajah perang dengan strategi formasi terbuka dan penggunaan suara keras serta senjata lempar yang membuat gajah panik dan melarikan diri ke arah pasukan Kartago sendiri. Kerakrung 3. Kavaleri. Kondisi. Hannibal memiliki sekitar 4.000 kavaleri, jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kavaleri Romawi dan sekutu Numidia. Sebagian besar kavaleri Kartago adalah rekrutan baru, sementara kavaleri veteran dari Italia telah banyak berkurang. Kelemahan. Kehilangan sekutu Numidia di bawah Masinissa sangat merugikan. Kavaleri Numidia sebelumnya adalah kekuatan yang membantu Hannibal dalam pertempuran melawan Romawi di Italia. Kavaleri Kartago tidak mampu mengimbangi manuver kavaleri Romawi dan Numidia di medan perang. Hannibal mengatur infanterinya dalam 3 lapis. Barisan depan, tentara bayaran dari Spanyol, Galia, dan Libya. Mereka digunakan untuk serangan awal, tetapi cenderung kurang disiplin dan berpengalaman. Barisan tengah. Rekrutan baru dari Kartago. Mereka kurang terlatih dan tidak siap untuk menghadapi kekuatan Legiun Romawi. Barisan belakang. Veteran dari Italia, Hannibal menempatkan pasukan terbaiknya di belakang sebagai cadangan untuk memberikan serangan penentu. Hannibal berharap infanteri depannya dapat melemahkan pasukan Romawi sebelum pasukan veteran di belakang menyerang untuk menyelesaikan pertempuran. Kelemahan. Ketergantungan pada tentara bayaran dan rekrutan baru membuat pasukannya kurang kohesif dibandingkan Legiun Romawi yang lebih terorganisasi dan disiplin. Kehadiran Hannibal, seorang komandan yang terkenal dan dihormati, memberikan semangat kepada pasukan. Kekurangan. Moral pasukan campuran seringkali tidak stabil, terutama di antara tentara bayaran dan rekrutan baru yang tidak memiliki loyalitas kuat terhadap Kartago. Kekalahan dalam beberapa pertempuran sebelumnya seperti di Ilipa dan Utica mempengaruhi semangat tempur. Hannibal adalah komandan brilian yang mampu memanfaatkan medan perang secara efektif. Veteran Italia memberikan inti pasukan yang kuat dan berpengalaman. Gajah perang, meskipun kurang terlatih, tetap menjadi ancaman psikologis dan fisik bagi musuh. Kekurangan kavaleri berkualitas setelah kehilangan dukungan Numidia. Pasukan infanteri sebagian besar terdiri dari rekrutan baru dan tentara bayaran yang kurang disiplin. Ketergantungan pada strategi gajah perang yang sudah diantisipasi oleh Scipio. 7. Kinerja di Perang Zama. Tahap awal. Gajah perang gagal memenuhi harapan. Scipio menggunakan formasi celah untuk membiarkan gajah lewat tanpa merusak barisan infanteri. Beberapa gajah panik dan berbalik menyerang pasukan Kartago sendiri. Pertempuran infanteri. Barisan depan Kartago, tentara bayaran, bertarung dengan baik pada awalnya tetapi kemudian mundur ketika infanteri Romawi melawan dengan kuat. Pasukan barisan tengah Kartago yang kurang pengalaman segera hancur. Kekalahan kavaleri. Kavaleri Kartago dikalahkan oleh kavaleri Romawi dan Numidia yang kemudian menyerang pasukan Kartago dari belakang. Hasil akhir. Pasukan Hannibal terjepit dari depan dan belakang. Meskipun veteran Italia bertempur dengan gagah berani, mereka tidak mampu mengimbangi keunggulan taktik dan disiplin pasukan Romawi.
Pasukan Kartago di Zama menghadapi kombinasi tantangan. Kurangnya dukungan kavaleri, ketergantungan pada tentara bayaran, dan rekrutan baru yang kurang pengalaman. Meskipun Hannibal adalah ahli strategi luar biasa, pasukannya tidak mampu mengatasi persiapan matang, Scipio, dan kekuatan pasukan Romawi. Pertempuran ini mengakhiri Perang Punisia kedua dengan kemenangan telak bagi Romawi. Kepemimpinan Hannibal dalam Perang Zama 202 SM mencerminkan kejeniusan strateginya, tetapi juga menunjukkan keterbatasannya dalam menghadapi kondisi yang kurang ideal. Berikut adalah analisis mendalam tentang kepemimpinannya dalam pertempuran ini. Hannibal adalah salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah dan reputasinya sudah terbentuk dari kampanye sebelumnya di Italia. Beberapa aspek kejeniusan strateginya di Zama meliputi pemanfaatan formasi bertahap. Hannibal mengatur pasukannya dalam 3 lapisan. Barisan depan terdiri dari tentara bayaran, Spanyol, Galia, dan Libya untuk menguras energi Romawi. Barisan kedua dari rekrutan baru Kartago berfungsi untuk menopang barisan depan. Barisan terakhir terdiri dari veteran dari Italia yang dipercaya untuk memberikan pukulan terakhir. Strategi ini dirancang untuk melelahkan pasukan Romawi secara bertahap sebelum veteran memberikan serangan penentu. Penggunaan gajah perang. Hannibal berharap 80 gajah perang yang dikerahkannya akan memecah formasi Romawi, seperti yang berhasil dilakukan di pertempuran sebelumnya. Meskipun Hannibal adalah ahli strategi yang cemerlang, kondisi pasukan dan situasi politik serta militer yang dihadapinya di Zama sangat berbeda dari kampanye sebelumnya. Kehilangan dukungan Numidia. Kehilangan sekutu kavaleri Numidia yang beralih ke pihak Romawi merupakan kerugian besar. Kavaleri Numidia sebelumnya menjadi tulang punggung taktik Hannibal, pasukan yang tidak seimbang. Sebagian besar pasukan Hannibal adalah tentara bayaran dan rekrutan baru yang kurang disiplin dan pengalaman. Hannibal hanya memiliki sekitar 12.000 veteran Italia yang tidak cukup untuk menutupi kelemahan pasukannya. Kekuatan Romawi dan Scipio. Scipio Africanus mempersiapkan pasukannya dengan sangat baik, khususnya untuk menghadapi gajah perang, serta memiliki dukungan kavaleri Numidia yang unggul. Hannibal membuat beberapa keputusan penting di medan perang, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Mengandalkan gajah perang. Hannibal mengerahkan gajah perang di awal pertempuran untuk memecah formasi Romawi. Namun, Scipio telah mempersiapkan formasi dengan celah terbuka untuk membiarkan gajah lewat tanpa merusak pasukan. Sebagian gajah menjadi panik akibat lemparan tombak dan suara keras dari Romawi, kemudian berbalik menyerang pasukan Kartago sendiri. Barisan bertahap. Barisan depan Hannibal, tentara bayaran, awalnya bertarung dengan baik, tetapi akhirnya mundur karena kurangnya koordinasi dengan barisan kedua. Tentara bayaran yang mundur justru mengacaukan formasi Kartago. Pertempuran infanteri dan kavaleri. Hannibal mencoba mengandalkan veteran Italia untuk mengimbangi kekuatan infanteri Romawi, tetapi kekalahan kavaleri Kartago oleh kavaleri Romawi dan Numidia menyebabkan pasukannya dikepung dari belakang. Kreativitas dan adaptasi. Hannibal menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk menyusun strategi yang efektif meskipun pasukannya dalam kondisi yang tidak ideal. Keteguhan moral. Keberadaannya di medan perang meningkatkan semangat pasukan, khususnya veteran yang setia kepadanya. Manajemen krisis. Meskipun menghadapi kekurangan, Hannibal tetap berusaha memaksimalkan potensi pasukannya dengan formasi bertahap dan penggunaan elemen kejutan gajah perang. Ketergantungan pada pasukan lemah. Hannibal tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan tentara bayaran dan rekrutan baru yang kurang pengalaman, yang terbukti tidak cukup andal dalam pertempuran besar. Kurangnya kavaleri berkualitas. Ketidakhadiran kavaleri Numidia membuat Hannibal tidak dapat bersaing dalam pertempuran mobilitas melawan kavaleri Romawi.
gagal mengantisipasi strategi Romawi. Scipio telah mempelajari taktik Hannibal dan mengembangkan strategi kontra, khususnya terhadap gajah perang, yang menjadi elemen utama Hannibal di Zama. Kepemimpinan Hannibal di Zama menunjukkan usahanya untuk mempertahankan reputasi sebagai ahli strategi, tetapi tidak dapat mengatasi keunggulan taktik, moral, dan organisasi pasukan Romawi di bawah Scipio Africanus. Hasil pertempuran menunjukkan bahwa bahkan pemimpin besar seperti Hannibal tidak dapat memenangkan perang tanpa pasukan yang cukup terlatih dan sumber daya yang memadai. Meskipun kalah di Zama, Hannibal tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah. Kegagalannya di Zama lebih mencerminkan kondisi yang di luar kendalinya daripada kesalahan strategisnya. Kekuatan kepemimpinannya menginspirasi banyak ahli strategi di masa mendatang dan menjadikan namanya abadi dalam sejarah militer. Pasca Perang Zama, pasukan Romawi berada dalam kondisi yang relatif stabil, meskipun harus segera melakukan penyesuaian untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kemenangan dalam pertempuran ini mengakhiri Perang Punisia kedua dan menandai transisi Roma menuju status sebagai kekuatan dominan di Mediterania. Berikut adalah analisis kondisi pasukan Romawi setelah peperangan Zama. Kemenangan di Zama adalah puncak dari perjuangan panjang melawan Kartago. Kemenangan ini memberikan dorongan moral yang besar bagi pasukan Romawi. Keberhasilan mengalahkan Hannibal yang selama bertahun-tahun menjadi momok bagi Roma meningkatkan kepercayaan diri tentara dan para pemimpinnya. Kemenangan ini memperkuat reputasi legiun Romawi sebagai kekuatan militer paling disiplin dan tangguh di dunia kuno. Meski menang, Roma kehilangan sejumlah besar prajurit dalam pertempuran. Namun, jumlah kerugian lebih kecil dibandingkan Kartago karena taktik efektif Scipio dan keberhasilan kavaleri Numidia. Sebagian besar pasukan Romawi telah menjalani kampanye yang panjang selama bertahun-tahun, baik di Italia, Spanyol maupun Afrika Utara. Kelelahan fisik dan psikologis di kalangan tentara menjadi perhatian. Kampanye militer yang berkepanjangan, termasuk di Afrika Utara, menguras sumber daya Romawi. Namun, kemenangan di Zama membuka akses ke sumber daya Kartago, termasuk wilayah dan sekutu yang sebelumnya mendukung Kartago. Banyak tentara membutuhkan istirahat atau rotasi setelah bertahun-tahun bertugas, terutama mereka yang terlibat langsung dalam kampanye panjang melawan Hannibal. Kavaleri Numidia di bawah kepemimpinan Massinissa menjadi elemen kunci dalam kemenangan di Zama. Pasca perang, hubungan Roma dengan Numidia semakin erat, memberikan Roma sekutu strategis yang kuat di Afrika Utara. Roma mendukung Massinissa untuk memperkuat posisi Numidia sebagai kekuatan lokal, membantu menjaga stabilitas di wilayah bekas Kartago. Perang Punisia kedua memberikan banyak pelajaran bagi Roma, termasuk pentingnya fleksibilitas dalam strategi dan kerjasama dengan sekutu seperti Numidia. Pengalaman menghadapi Hannibal mendorong peningkatan pelatihan, taktik, dan organisasi legiun Romawi. Scipio Africanus membawa perubahan dalam strategi dan taktik militer, seperti penggunaan formasi terbuka melawan gajah perang. Strategi ini menjadi model untuk pertempuran berikutnya. Pasca perang, Scipio Africanus menjadi salah satu tokoh militer paling dihormati di Roma. Namanya menjadi simbol kemenangan dan kejayaan Romawi. Banyak veteran yang akhirnya dipulangkan ke Roma atau diberikan tanah sebagai bentuk penghargaan atas layanan mereka. Hal ini menjadi dasar tradisi pemberian tanah bagi veteran perang. Roma harus mengelola wilayah baru dan sekutu yang didapat setelah perang. Ini termasuk bekas wilayah Kartago yang berada di Afrika Utara. Kekhawatiran kelelahan militer. Meskipun pasukan dalam kondisi moral yang tinggi, tantangan untuk menjaga kesiapan militer tetap ada karena banyaknya veteran yang membutuhkan istirahat atau pensiun. Pasca Perang Zama, pasukan Romawi muncul sebagai kekuatan militer yang lebih kuat dan percaya diri. Mereka telah melewati tantangan besar dari Hannibal dan Kartago, dan kemenangan ini memberi mereka pijakan kuat untuk memperluas pengaruh di Mediterania. Namun, tantangan dalam mempertahankan stabilitas, memulihkan logistik, dan mereformasi militer tetap menjadi prioritas bagi Roma pasca perang. Pasca kekalahan telak dalam Perang Zama, kondisi pasukan Kartago menjadi sangat lemah dan tidak lagi mampu mempertahankan posisi mereka sebagai kekuatan militer besar di Mediterania.
Kekalahan ini tidak hanya menghancurkan pasukan yang tersisa, tetapi juga memaksa Kartago untuk menerima syarat damai yang sangat berat dari Romawi. Berikut adalah kondisi pasukan dan dampak yang dialami Kartago pasca peperangan. Sebagian besar pasukan Hannibal hancur di medan perang. Dari sekitar 50.000 infanteri dan 4.000 kavaleri Bedoksan yang dikerahkan, hanya sebagian kecil yang berhasil melarikan diri. Kavaleri Kartago. Hampir seluruh kavaleri dihancurkan oleh pasukan kavaleri Romawi yang dipimpin oleh Massinissa dan Laelius. Infanteri. Infanteri veteran yang menjadi tulang punggung Hannibal tewas atau ditangkap. Semua gajah perang Kartago yang dikerahkan dalam pertempuran dihancurkan atau ditangkap, menghancurkan salah satu elemen unik dalam kekuatan militer mereka. Setelah Zama, Kartago kehilangan hampir semua pasukan veteran yang berpengalaman dalam perang, meninggalkan kota dengan angkatan bersenjata yang tidak terlatih dan tidak cukup besar. Kartago dipaksa untuk menyerah kepada Romawi dan menandatangani Perjanjian Damai 202 sebelum Masehi yang menetapkan larangan membangun kembali angkatan bersenjata tanpa izin dari Roma, pembatasan jumlah pasukan yang boleh dimiliki, keharusan membayar ganti rugi perang yang sangat besar kepada Roma, 10.000 talenta perak selama 50 tahun. Sebagian besar kapal perang Kartago dihancurkan, menyisakan hanya 10 kapal untuk tujuan pertahanan lokal. Kehilangan armada membuat Kartago tidak lagi menjadi kekuatan maritim yang dominan di Mediterania. Kehilangan dukungan sekutu. Kartago kehilangan sekutu seperti Numidia yang bergabung dengan Roma. Numidia di bawah Raja Massinissa menjadi ancaman konstan bagi Kartago, sering menyerang wilayah mereka tanpa bisa dilawan. Kekalahan di Zama sangat memukul semangat rakyat Kartago dan sisa pasukannya. Pasukan yang masih ada tidak memiliki kepemimpinan yang kuat setelah Hannibal dipaksa melarikan diri dari Kartago pada tahun-tahun berikutnya. Setelah perang, Kartago hanya mampu mempertahankan diri dengan milisi lokal yang tidak terlatih. Kemampuan ofensif Kartago praktis hilang sepenuhnya. Pembayaran besar kepada Roma melemahkan ekonomi Kartago yang secara tidak langsung memengaruhi kemampuan mereka untuk memelihara angkatan bersenjata. Kartago kehilangan hampir semua wilayahnya di luar Afrika Utara, termasuk Spanyol, yang menjadi sumber utama kekayaan dan perekrutan prajurit mereka. Numidia secara agresif menyerang wilayah Kartago dan mencaplok tanah mereka, memperburuk ketidakmampuan militer Kartago untuk merespons. Kartago tidak lagi memiliki otonomi militer dan harus meminta izin dari Roma untuk membangun pasukan atau mempertahankan diri dari serangan. Serangan berulang dari Numidia dan ketidakmampuan Kartago untuk mempertahankan diri menjadi alasan Roma untuk mencurigai mereka, yang akhirnya berujung pada Perang Punisia ketiga, 149–146 SM. Meskipun Kartago mampu memulihkan sebagian ekonomi mereka melalui perdagangan, mereka tetap tidak diizinkan membangun kekuatan militer yang signifikan. Persiapan untuk Perang Punisia ketiga. Ketika Kartago mencoba memperkuat militer mereka untuk melawan ancaman Numidia tanpa izin Roma, Roma menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang mereka dalam Perang Punisia ketiga, yang mengakibatkan kehancuran total Kartago pada tahun 146 sebelum Masehi. Pasca kekalahan di Zama, pasukan Kartago hancur total dan kemampuan militernya dibatasi oleh Roma melalui perjanjian damai yang berat. Kartago tidak hanya kehilangan kekuatan militer, tetapi juga otonomi politik dan kemampuannya untuk mempertahankan diri. Kondisi ini akhirnya mempersiapkan jalan bagi Roma untuk menghapus Kartago sepenuhnya dari peta sebagai kekuatan independen. Kemenangan Romawi dalam Perang Zama 202 SM menjadi peristiwa monumental dalam sejarah militer, politik, dan geopolitik dunia kuno. Ilmuwan dan sejarawan memandang kemenangan ini dari berbagai sudut dengan menyoroti peran strategi militer, kualitas kepemimpinan, serta faktor sosial ekonomi dan politik yang memengaruhinya. Berikut adalah beberapa pandangan utama dari para ilmuwan dan sejarawan terkait kemenangan Romawi di Perang Zama. Sejarawan menilai Scipio Africanus
sebagai tokoh kunci dalam kemenangan Romawi. Dia sering dibandingkan dengan Hannibal karena kecerdasannya sebagai ahli strategi. Scipio dikenal karena kemampuannya beradaptasi terhadap taktik musuh. Strateginya untuk menghadapi gajah perang Hannibal dengan membagi formasi legiun menjadi koridor terbuka adalah inovasi yang luar biasa. Strategi penggabungan kekuatan kavaleri Romawi dengan kavaleri Numidia di bawah Massinissa dianggap menjadi elemen penentu. Scipio berhasil mengamankan aliansi dengan Numidie-Baeman Numidia yang memberikan keunggulan kavaleri kepada Romawi. Beberapa sejarawan seperti Polybius K. dan Kallikodibos Livius Clelas mencatat bahwa kemampuan Scipio dalam membangun hubungan dengan sekutu sangat berperan dalam melemahkan posisi Kartago. Scipio dipandang sebagai pemimpin karismatik yang mampu memotivasi pasukannya untuk menghadapi tantangan besar. Banyak sejarawan seperti Theodore Dodge dan Adrian Goldsworthy mencatat bahwa kekalahan Kartago lebih disebabkan oleh kelemahan internal mereka sendiri. Pasukan Kartago sebagian besar terdiri dari tentara bayaran yang kurang disiplin dan tidak memiliki loyalitas kuat. Hal ini kontras dengan pasukan Romawi yang terdiri dari warga negara dengan disiplin tinggi. Pemimpin politik Kartago seringkali tidak mendukung penuh Hannibal bahkan dalam situasi kritis. Kekurangan sumber daya dan pasukan veteran membuat Hannibal tidak bisa bersaing dengan kekuatan penuh Romawi. Kehilangan dukungan dari Numidia Canereida yang sebelumnya menjadi kunci dalam kemenangan Hannibal di Italia sangat merugikan Kartago. Sejarawan militer seperti John Wari menyoroti keunggulan taktik dan organisasi militer Romawi. Struktur legiun Romawi dengan formasi yang fleksibel dan terorganisir membuat mereka mampu bertahan dari berbagai jenis serangan, termasuk dari gajah perang Hannibal. Kavaleri Numidia di bawah Massinissa memberikan keuntungan signifikan kepada Romawi dalam mobilitas dan serangan dari belakang. Setelah kalah dalam beberapa pertempuran awal melawan Hannibal seperti Cannae, Romawi belajar dari kekalahan mereka dan mengembangkan taktik yang lebih baik. Sejarawan seperti Beryl, Arnold Toynbee, dan Yakakaum Paul Erdkamp mencatat bahwa kemenangan Romawi juga disebabkan oleh superioritas ekonomi dan daya tahan sosial mereka. Romawi memiliki populasi yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk merekrut pasukan baru meskipun menderita kekalahan besar seperti di Cannae. Ekonomi Romawi yang kuat didukung oleh sistem agraris yang stabil dan kontrol atas wilayah Italia memungkinkan mereka membiayai perang jangka panjang. Sistem jalan dan logistik Romawi yang canggih mempermudah pengangkutan pasukan dan suplai ke medan perang. Sejarawan seperti Polybius memuji Hannibal sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang masa, tetapi mereka mencatat bahwa dia kalah karena faktor eksternal yang tidak dapat dia kendalikan. Meskipun ahli strategi yang brilian, Hannibal menghadapi kondisi yang tidak ideal di Zama, termasuk pasukan yang tidak seimbang dan kurang dukungan politik dari Kartago. Sejarawan seperti Goldsworthy menekankan bahwa bahkan dengan kepemimpinan Hannibal, Kartago tidak memiliki kemampuan jangka panjang untuk menghadapi Romawi, yang memiliki sumber daya lebih besar dan organisasi politik yang lebih kuat. Kemenangan Romawi di Zama sering dilihat sebagai titik balik besar dalam sejarah Mediterania. Sejarawan modern seperti Apache, Richard Miles, mencatat bahwa kemenangan ini menandai awal dominasi Romawi di wilayah Mediterania Barat dan akhir kekuatan Kartago sebagai pesaing utama mereka. Kemenangan Romawi di Zama sering dianggap sebagai contoh klasik bagaimana taktik superior, diplomasi efektif, dan daya tahan ekonomi dapat memenangkan perang. Pandangan ilmuwan dan sejarawan tentang kemenangan Romawi di Zama menyoroti kombinasi faktor-faktor strategis, taktis, ekonomi, dan politik. Meskipun Hannibal adalah komandan yang luar biasa, keunggulan Romawi dalam organisasi, kepemimpinan Scipio Africanus, dan kestabilan sosial ekonomi memberi mereka keuntungan yang menentukan. Kemenangan ini tidak hanya mengakhiri Perang Punisia kedua, tetapi juga menandai awal dari supremasi Romawi di dunia kuno.